Perkenalkan, saya Zedi Putriayanti. Saya adalah salah satu dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Askia. Mata kuliah yang saya ampu yaitu apresiasi prosa yang berkode PBI 347, bobot SKS 3 SKS, 2 teori dan 1 praktik. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menelaah unsur-unsur yang membangun cerita rekaan yang di dalamnya mencakup unsur intrinsik, ekstrinsik, fiksi dengan menerapkan berbagai pendekatan telaah sastra. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat prosa fiksi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tokoh, pendokohan, dan latar. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis alur dan pengaluran. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis sudut pandang dan pusat penceritaan. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis gaya bahasa. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis tema dan amanat. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengapresiasi unsur ekstrinsik, sensitivitas, dan imajinasi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengapresiasi unsur ekstrinsik, intelektualitas, dan pandangan hidup. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu mengapresiasi unsur ekstrinsik penunjang norma. Yang ke-11, mahasiswa mampu mengapresiasi unsur ekstrinsik penunjang ideologi dan tata nilai. Yang ke-12, mahasiswa mampu menafsirkan konvensi sastra dan budaya. Adapun materi dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, ada hakikat prosa fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga, tokoh, penokohan, dan latar. Yang keempat, alur dan pengaluran. Yang kelima, ada sudut pandang dan pusat penceritaan. Yang keenam, gaya bahasa. Yang ketujuh, tema dan amanat. Yang kedelapan, ada unsur ekstrinsik, sensitivitas, dan imajinasi. Yang kesembilan, ada unsur ekstrinsik, intelektualitas, dan pandangan hidup. Yang kesepuluh, ada unsur ekstrinsik penunjang norma. Yang ke-11, unsur ekstrinsik penunjang ideologi dan tata nilai. Dan yang terakhir, konvensi sastra dan budaya. Nah, sumber referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu buku saya sendiri, yaitu buku apresiasi prosa tahun 2022 yang berjudul Apresiasi Prosa Teori dan Aplikasi. Penerbitnya Literasi Nusantara Abadi. Lalu buku selanjutnya yang saya gunakan yaitu buku Burhan Nurjantoro tahun 2010 tentang teori pengkajian fiksi, penerbit Gajah Mada. Lalu selanjutnya saya gunakan juga Luxembourg tahun 1944 tentang pengantar teori sastra, terbitan Gramedia. Lalu juga ada sumber referensi dari media online, apakah itu dari e-book ataupun jurnal-jurnal yang terkait dalam mata kuliah ini. Adapun sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama, pada awal perkuliahan saya menjelaskan kontrak perkuliahan dan RPS yang meliputi tata tertib perkuliahan, deskripsi umum perkuliahan, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Lalu saya mengambil kehadiran masing-masing mahasiswa, kemudian saya mengaitkan materi minggu lalu dengan materi yang sekarang. Setelah itu saya menyampaikan capaian pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Setelah itu mahasiswa duduk berkelompok dan melakukan aktivitas diskusi. Saya sebagai dosen membimbing mahasiswa untuk berdiskusi serta menyimpulkan pembelajaran secara bersama. Adapun metode pembelajaran dalam pembelajaran ini yang saya gunakan yaitu metode Problem Based Learning atau PBL. Metode ini merupakan suatu pembelajaran yang berbasis dengan sebuah metode memperkenalkan mahasiswa terhadap sebuah kasus atau masalah yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Mahasiswa diminta untuk mencari solusi mengenai masalah yang sedang dihadapi dalam proses pembelajaran. Adapun kelebihan metode ini, yang pertama itu bisa mahasiswa dilatih untuk selalu menggunakan pikiran agar kritis dan bisa terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Yang kedua, agar mahasiswa bisa dipicu untuk meningkatkan aktivitas dari mahasiswa tersebut di dalam kelas dengan pembelajaran sambil mempraktekkan langsung. Yang ketiga, adanya sistem pembelajaran ini membuat mahasiswa terbiasa untuk menggunakan sumber yang relevan. Yang keempat, suatu kegiatan pembelajaran secara lebih kondusif dan efektif karena mahasiswa diminta untuk aktif. Langkah-langkah dalam metode PBL ini yang saya lakukan, yang pertama yaitu orientasi mahasiswa pada suatu masalah. Pada tahap ini saya mengaitkan materi minggu lalu dengan materi hari ini. Lalu yang keduanya ada mengorganisasi mahasiswa untuk belajar. Pada tahap ini saya menanyakan kabar mahasiswa dan mencek kehadiran mahasiswa. Yang ketiga, saya melakukan membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Tahap ini saya membimbing mahasiswa dalam berdiskusi. Lalu ada yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok nanti menyajikan hasil diskusinya dan dosen memberikan penguatan. Yang kelima, tahap terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, menganalisis hasil diskusi dan secara bersama-sama dicari solusinya dan menyimpulkan. Sistem penilaian yang saya gunakan dalam perkuliahan ini biasanya ada tugas-tugas terstruktur yang saya berikan kepada mahasiswa tiap minggunya. Setiap minggu mahasiswa membuat tugas terstruktur. Biasanya saya memberikan penilaian dan dibahas pada minggu berikutnya. Adapun secara keseluruhan sistem penilaiannya, kehadiran itu 10%, nilai keaktifan 10%, nilai tugas 20%, UTS 25% dan UAS 35%. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Untuk hari ini, siapa teman-teman yang tidak hadir? Selamat siang, Bu. Nah, silakan Ananda berdoa dulu Rajaah. Baiklah teman-teman, sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dilanjutkan dengan merojaah Quran surat Al-Infitor ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intasarat wa idza al-jibalu fujjirat. Shadaqallahul azim. Kuliah kita hari ini yaitu apresiasi prosa. Apresiasi prosa. Nah, anak-anak minggu lalu sudah mempelajari tentang prosa fiksi dan non fiksi. Nah, pada pertemuan kali ini ada capaian pembelajaran yang harus Ananda capai dalam pertemuan ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami unsur estetik dan ekstrinsik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa, ya. Nah, nanti Ananda harus bisa membedakan, memahami dan menjelaskan, ya. Nah, lalu nih materi kita hari ini yaitu tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang
prosa, fiksi, dan non fiksi. Nah, sekarang Ananda sudah membuat juga laporan bacaan di rumah. Apakah ada kendala? Tidak ada, alhamdulillah ya. Sudah bisa membuat laporan bacaannya terkait tugas kita ya. Nah, unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra, sudah pernah Anda mendengar ini? Sudah pernah mendengar ini? Sudah. Nah, siapa yang bisa mengasih argumennya tentang apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Dari unsur ekstrinsik dan ekstrinsik itu ialah unsur intrinsik merupakan unsur yang secara langsung membangun cerita dalam karya sastra, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang turut membangun karya sastra atau cerita dalam sebuah karya sastra tersebut dari luar. Itu saja. Bagus, terima kasih Angel. Dan yang lainnya siapa yang bisa menambahkan? Di sini saya menambahkan pendapat penulis, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra yang menyebabkan karya sastra itu dapat hadir secara faktual dan akan dijumpai oleh orang juga yang membaca karya sastra tersebut. Nah, di dalam unsur intrinsik ini terdapat adanya tokoh atau penokohan, alur atau pengaluran, latar, gaya bahasa, penceritaan serta bentuk. Ya, bagus Nanda Putri. Nah, jadi unsur intrinsik ini adalah merupakan unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsiknya itu unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra, bisa dari pengarang itu sendiri. Nah, coba kita lihat nih ya, pengertiannya menurut Nurdiantoro bahwa beliau mengungkapkan unsur intrinsik itu dari dalam ya, sedangkan unsur ekstrinsiknya nanti dari luar karya sastra itu sendiri ya. Lalu kita lihat apa saja yang ada dalam karya sastra unsur intrinsiknya. Siapa yang bisa menambahkan? Tahu yang menanggapi? Silakan ya. Atau dari sholat? Apa saja? Jadi unsur intrinsik ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu tema, yang kedua yaitu tokoh atau penokohan, yang ketiga yaitu latar, yang keempat yaitu alur, yang kelima gaya bahasa, yang keenam yaitu sudut pandang, dan yang terakhir yaitu amanat. Ya, bagus. Jadi dalam unsur intrinsik ini ada tokoh dan penokohan. Untuk apa gunanya tokoh penokohan ini dalam sebuah karya sastra? Nah, tokoh adalah pelaku dalam cerita ya. Tokoh tidak selalu berwujud manusia, bisa yang lainnya. Nah, penokohan adalah pengarang yang menampilkan tokoh-tokoh beserta wataknya atau tingkah lakunya langsung ya. Nah, dalam melakukan penokohan ada beberapa pengarang antara lain, yaitu dilakukan penggambaran basic. Seperti apa penggambaran basicnya? Lalu ada dialog ya, dialog dalam karya sastra tersebut. Lalu ada pengembaraan pikiran dan perasaan tokoh. Lalu ada narasi atau penceritaan. Selanjutnya perbedaan tokoh dan penokohan. Kita lihat ya, tokoh utama biasanya itu adalah tokoh utama dan tambahan itu pasti ada dalam sebuah karya sastra ya. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang tergolong sangat penting dalam karya sastra. Kalau tidak ada tokoh utama, bagaimana cara skenario pembelajaran karya sastra itu berlangsung ya? Nah, ada latar. Kenapa latar ini hadir dalam sebuah karya sastra? Nah, karena pasti ada tempat-tempat atau suasana tertentu yang akan dikisahkan dalam sebuah karya sastra. Itu ada Abram ya, Abram 2001 mengemukakan latar, ada latar tempat, lalu ada latar waktu dan latar suasana, ya. Alur pengaluran itu juga ada dalam unsur intrinsik karya prosa. Nah, di sini alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, ada hubungan sebab dan akibat dari skenario cerita itu dari awal sampai akhir. Lalu ada penceritaan namanya ya. Di sini Nurdiantoro menyatakan bahwa penceritaan ini sering disebut dengan sudut pandang juga. Nah, dilihat dari sudut pengarangnya terbagi dari beberapa bagian ya. Ini ada penceritaan intern namanya. Intern itu berarti
cerita yang hadir dalam sebagai tokoh, ciri-cirinya dengan pemakai kata ganti aku. Ada ekstern namanya. Tokoh ini adalah bisa disebut atau digantikan namanya dengan nama ganti ya. Nah, kita lihat sudut pandangnya ya. Merupakan salah satu unsur intrinsik sebagai pendukung karya sastra ya. Di sini ada sudut pandang ini macam-macamnya. Ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini gimana? Dia mengisahkan sudut pandang orangnya dengan kata aku atau saya. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, berarti bisa dia, mereka. Lalu ada sudut pandang campuran. Sudut pandang campuran ini bisa orang pertama dan orang ketiga ya. Lalu pengarang itu sendiri juga hadir dalam karya sastra, bisa juga dia hadir, tergantung karya sastranya apa yang diucapkan ya. Lalu ada gaya bahasa. Pernah dengan gaya bahasa juga kan? Bagaimana seorang pengarang itu mengolah kata atau bahasanya supaya menarik pembaca ya. Gaya bahasa sangat penting dalam sebuah karya sastra karena itu juga pokok utama seorang pembaca menikmati karya sastra itu supaya bisa meresapi langsung peristiwa yang terjadi dalam karya sastra. Ya, harus memperhatikan diksi dan gaya bahasa tersendiri supaya bisa menghadirkan nilai-nilai estetis dalam karya sastranya ya. Lalu ada tema ya. Apa gunanya tema dalam karya sastra ini? Tema merupakan ide atau gagasan utama dalam menyampaikan sebuah karya atau cerita. Ya, jadi sangat penting juga ya. Lalu ada temannya sendiri guys, ada amanat. Amanat itu bisa diambil intisari dari perjalanan kehidupan kah, atau pesan yang bisa kita ambil itu bisa merubah tingkah laku manusia juga karena berhubungan dengan kehidupannya nyata, direalisasikan dalam kehidupan kita. Jadi otomatis nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra itu bisa diambil hal positifnya dan diterapkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik. Siapa yang bisa? Apa itu unsur ekstrinsik? Apa-apa saja yang ada dalam unsur ekstrinsik? Ya, bisa. Unsur ekstrinsik dari masa itu terdiri dari 4. Yang pertama adanya unsur biografi dari pengarang. Yang kedua ada lingkungan pengarang, dan yang terakhir adanya unsur yang dipengaruhi dari keadaan negara atau lingkungan dari negara itu. Ya, bagus Nisa, terima kasih. Siapa lagi yang bisa menanggapi atau menambahkan ya, Ikhoni? Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang pengertian unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik itu menurut Welek dan Weren dalam Ma'ruf pada tahun 2010, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung turut memengaruhi bangunan karya sastra itu. Jadi dapat disimpulkan, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar sebuah karya sastra yang mempengaruhi lahirnya sebuah sastra, namun tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi tersebut. Seperti yang diterangkan oleh kakak kita tadi, yaitu contohnya biografi pengarang, psikologi pengarang, keadaan lingkungan pengarang, dan pandangan hidup suatu bangsa. Ya, bagus, terima kasih Koni. Jadi unsur ekstrinsik kayak ini adalah bagiannya bisa biografi pengarang, bisa juga psikologi pengarang itu sendiri, bisa juga keadaan lingkungan sekitar pengarang, baik itu sosial, budaya, atau agama, bisa juga nilai-nilai ekonomi ya, dan pandangan hidup, bisa itu mempengaruhi karya sastra. Lanjut. Di sini, sekarang Ananda silakan dibentuk selain duduk per kelompok. Coba lihat ada latihan 1. Baca penggalan cerpen berikut. Dalam perjalanan pulang, Pak Hakim dan yang mulia berkata pada sopirnya, bayangkanlah betapa seorang Hakim dalam jiwa matanya demi keadilan dan kebenaran.
Tidaklah aku sebagai hamba hukum mesti berkorban lebih besar lagi. Tokoh utama dalam kutipan cerpen adalah, siapa yang bisa menanggapi? Siapa kira-kira tokoh utamanya? Option A ada supir, yang B ada saya, yang C ada dia, D aku, dan E ada Pak Hakim ya. Nah, siapa yang bisa menanggapinya? Siapa yang bisa memberikan argumennya terkait latihan satu kita ini? Siapa yang bisa? Kelompok berapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan ya, kelompok berapa? Kelompok berapa yang bisa? Nah, kelompok berapa Nanda? Silakan perkenalkan, boleh berdiri ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya itu D, aku. D, aku. Ya, bagus. Yang lainnya ada jawaban yang berbeda? Yang lainnya? Silakan. Ada jawaban berbeda? Ya, boleh. Angel. Jawaban yang berbeda ya. Yang berbeda pendapatnya. Kenapa berbeda pendapatnya ya? Ya, silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya itu D. Karena pada cerpen tersebut dijelaskan tentang Bapak Hakim. Ya. Menjelaskan bagaimana Bapak Hakim tersebut di dalam sebuah cerpen tersebut itu saja. Terima kasih. Ya, berarti di sini kan selain ada Bapak Hakim, ada sopir, juga ada si aku. Kira-kira siapa yang sering muncul di sini? Siapa kira-kira yang sering muncul dalam teks ini? Ini kan penggalannya saja. Siapa kira-kira tokoh utamanya? Aku ya, karena udah ada aku di sana. Itu tokoh utama sebagai orang pertama ya. Jadi jawabannya adalah betul kelompok 1 ya. Nah, lanjut ke latihan 2. Silakan Anda diskusikan latihan 2 ini. Nah, kita sama-sama membaca ya, membacakan. Bacalah penggalan cerpen. Es di gelas itu sudah mencair, membaur dengan kopi yang kupesan lebih dari 1 jam lalu. Seiring dengan membaurnya kedua cairan itu, aku masih saja menatap keluar jendela. Kalau hujan masih saja turun membasahi bumi, mendinginkan udara malam yang tak berbintang itu. Tata waktu, suasana, dan tempat dalam kutipan cerpen berikut adalah: A. Ada malam hari, hujan dan restoran. B. Malam hari, sendu dan kedai kopi. C. Sore hari, hujan dan kedai kopi. D. Petang hari, sepi dan kedai kopi. E. Malam hari, terharu dan kedai kopi. Nah, siapa yang bisa menanggapi ini? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan latihan 2 ini? Ya, kelompok berapa? Ya, bagus. Duitnya kelompok 4, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan tersebut dengan pertanyaan latar waktu, suasana, dan tempat dalam cerita atau kutipan tersebut. Kelompok 4 menjawab jawabannya itu A, yang dimana latar waktu malam hari, suasana hujan, dan tempat restoran. Restoran. Ada restoran di dalam itu? Tidak. Oh, tidak ya. Nah, yang lain silakan ditanggapi. Siapa jawabannya yang berbeda? Ya. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yaitu latar waktu, suasana, dan tempat dalam kutipan cerpen tersebut, yaitu B. Malam hari, sendu, dan kedai kopi. Ya, bagus ya. Nah, ketika cerita ini dihadirkan, kan ada di sana menyatakan waktunya malam hari, ada kan dalam teksnya? Nah, lalu sendunya memang tidak ada dalam itu, tapi suasananya kalau hujan gimana biasanya? Nah, sendu ya, lalu ada kedai kopi. Ya. Jadi materi kita hari ini itu saja ya Anda semuanya. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa unsur intrinsik dan ekstrinsik ini sangat menunjang karya sastra ya, atau karya prosa. Nah, di dalam unsur intrinsik ada apa yang pertama? Nah, tokoh penokohan. Yang kedua ada apa? Nah, latar ya. Latar ini ada suasana, tempat, dan waktu. Yang ketiga ada apa? Alur dan penokohan. Yang keempat ada apa di dalamnya unsur intrinsik ini?
kehidupannya dengan cerita yang sudah disajikan. Nah, untuk tugas minggu depan, Ananda silakan mencari sebuah karya sastra ya. Lalu Ananda pilih satu persatu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Itu di bawah dan diketik aja ya, dikirim aja ke classroom kita seperti biasa. Nah, ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaan. Baik terkait tugas maupun terkait materi hari ini. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillah ya, juga doa. Silakan Ananda berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Ananda dimudahkan dalam menggapai ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.